Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Seperti biasa, jumpa lagi bersama AA Wawan. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di kampus Amik Bumi Nusantara Cirebon nih teman-teman. Bagi teman-teman yang domisilinya di Cirebon nih mungkin tahu ya, Amik Bumi Nusantara Cirebon di jalan apa Pak? Cideng Raya. Di Jalan Cideng Raya ya. Nah, kebetulan saya di sini didampingi oleh Pak Ustadz Iwan selaku dosen di sini, dan pengurus siapa ya? Pengurus kampus Amik Bumi Nusantara Cirebon, teman-teman. Nah, kebetulan beliau sudah ada di samping saya sekarang. Assalamualaikum Pak Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum kenal Pak Ustadz Iwan nih, saya kenalin nih buat teman-teman subscriber semuanya ya. Jadi Pak Ustadz Iwan ini adalah seorang dosen di Amik Bumi Nusantara Cirebon, dan beliau juga pengasuh pondok pesantren Bumi Darussalam Cirebon. Bumi Darussalam Cirebon, dan juga beliau juga seorang praktisi terapi ya Pak. Iya. Terapi apa Pak namanya? Tabok saraf. Terapi tabok saraf. Nah, bagi teman-teman yang nggak ngerti tabok nih, saya terjemahin nih, belum nggak nih? Tabok itu artinya apa? Pukul. Oh, tabok itu bahasa Jawa teman-teman, bahasa Cirebon, Indramayu ya. Jadi bahasanya pukul. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang punya keluhan penyakit atau apapun gitu kan, nanti ditapuk sama Pak Ustadz ini teman-teman. Jadi dipukul, bukan pukul benar teman-teman ya, sebagai syarat supaya teman-teman tuh bisa mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, nggak panjang lebar nih, langsung aja nih kita tanya-tanya, bincang-bincang, soal-soal bersama Pak Ustadz Iwan. Ya Pak ya. Oke, kita minta izin dulu izin nih Pak, Iya. buat bincang-bincang nih Pak. Nah Pak, saya mau tanya nih, tolong kenalkan biografi Pak Iwan sendiri, gitu, karena teman-teman subscriber saya juga banyak yang mau kenal ya Pak. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Secara rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya berjumpa dengan anak muda yang luar biasa, Kang Wawan, dan saya sesungguhnya juga dipanggilnya Kang Iwan. Sama-sama Kang. Dan insya Allah kami istiqomah, dan hari ini saya merupakan kebanggaan karena beliau adalah orang yang sangat peduli terhadap kuliner dan peduli terhadap wisata kolbu ini. Dia silaturahmi beberapa ulama, beberapa ustadz, beberapa kiai yang tentunya bermanfaat buat ke depan. Saya pribadi adalah ustadz kampung yang punya cita-cita mimpi bagaimana bermanfaat, sehingga saya inginkan ke depan pondok yang sedang saya bangun ini adalah pengembangan dengan kampus Amik Bumi Nusantara Cirebon. Untuk angkatan kita ambil 40 anak yatim piatu gratis, dan mereka kita bina dalam pengembangan keilmuannya. Dan mengenai program yang lain tentunya bisa bermanfaat. Insya Allah kami juga seorang terapis yang senang, dan selama 20 tahun saya sempat juga ngajar beberapa tempat. Pernah di STI Cirebon, di Yasmi, pernah di Akbang, pernah di Akbid ya, Akademi Bidan yang ada di Bakti Persada, dan juga pernah kita di RP3I. Itu kan lawan sedikit bagaimana pengenalan pribadi saya. Terima kasih Pak Ustadz Iwan, perkenalan singkatnya nih, tadi biografinya sudah diutarakan ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya nih teman-teman sama Pak Ustadz ini. Yang pertama saya tanyakan mengenai pondok pesantren nih teman-teman ya. Pondok pesantren apa Pak? Darussalam. Bumi Darussalam. Pondok pesantren Bumi Darussalam. Nah, kapan sih didirikannya dan sejarahnya seperti apa sehingga beliau tuh bisa mendirikan pondok pesantren tersebut? Silakan. Saya punya mimpi dan punya cita-cita, memang tidak mudah, tidak seperti membalikan telapak tangan kan. Tetapi saya punya optimis dalam kehidupan ini. Saya pengen pondok ini berbeda dengan yang lain. Saya ingin ciptakan ke depan mahasiswa-mahasiswa yang menguasai dua bahasa, Inggris dan Arab. Yang berikutnya adalah mereka menguasai yaitu hafal Quran, dan tentunya mereka juga menjadi orang-orang yang ahli di bidang IT. Alhamdulillah kami setelah ini pertemuan dengan Dr. Yuki, dengan Kang Agus Mulyana, Agus PI, Kang Khalid, dengan tim yang lain yaitu Pak Yani, juga Pak Teddy.
dan juga yayasan-yayasan dari Bumi Nusantara ini menjadikan komitmen buat kita bagaimana ke depan pondok ini akan menjadikan sebuah brand, sebuah ukuran bagaimana pondok ini punya ciri khas sendiri kan. Jadi kami harapkan ke depan lulusan-lulusan kami ini adalah lulusan yang ahli IT, tapi punya keimanan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, hafal Quran dan berakhlak mulia. Itu yang kami harapkan. Luar biasa teman-teman ya. Ngomong didirikannya tahun berapa Pak? Kami dari yayasan itu dari 2007 kan. Cuma memang persoalan-persoalan perjalanan, saya sempat ke Ambon, saya sempat di Tegal, sempat juga di Indramayu, daerah Pimpisan, sempat pengembangan di sana, dan sekarang kita fokus ya, sempat juga di daerah Kota Cirebon, di Pegambiran, Pesungian, dan sekarang fokus di Sumber kan. Jadi insya Allah di Sumber ini kita akan kembangkan keseriusan kami, ajaran baru untuk mahasiswa ke depan, dan kami akan tingkatkan kan dari D3 sekarang Aming ini menjadi S1, menjadi STEMIC Bumi Nusantara Cirebon. Dan insya Allah STEMIC ini juga kita ada beberapa program, yaitu mendirikan Madrasah Aliyah Kejuruan Bumi Nusantara Cirebon ini, insya Allah. STEMIC sama AMIK sama nggak ya Pak? Sama, cuma beda kan, bedanya kali ini kan D3. Nah kalau STEMIC itu S1. Oh iya. Siap. Dan kami insya Allah bulan depan sudah ada untuk pendaftaran bagi yang S2 kan, khusus jurusan informatik komputer dan juga ekonomi syariah. Untuk S2 nya insya Allah. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak Ustadz. Iya. Jadi ini sebenarnya pondok pesantren ini khusus untuk kalangan apa gitu? Apakah untuk kalangan dari kecil, dari umur balita, setelah balita lah, SD, SMP, SMA, atau khusus kuliah atau apa gitu? Kita sekarang sudah fokuskan untuk khusus mahasiswa. Hanya khusus? Hanya mahasiswa. Jadi mahasiswa AMIK ini kedepannya kita akan bimbing mereka betul-betul dari pagi sampai sore mereka kuliah kan. Nah nanti malam mereka sudah mulai belajar keagamaan, sehingga mereka ada keseimbangan dunia dan akhirat. Itu yang kami harapkan. Jadi intinya sih teman-teman, selain rutinitas di pondok pesantren itu mengaji dan sholat gitu Pak ya, ibadah, beliau juga mengajarkan bab ilmu ya Pak ya, yaitu ilmu tentang kejuruan tadi seperti AMIK ya, informatika ya Pak ya. Nah selain mengaji, sholat, sama sekolah nih Pak, belajar ilmu ya, apa sih rutinitas sehari-hari santri pondok pesantren Darussalam? Ya, jadi ke depan ini kita akan coba mereka-mereka yang ahli IT, dan kami sudah ada lulusan kan di AMIK ini kan dari 92, dari 1992. Jadi lulusannya sudah bikin robot, bikin IoT kan. Jadi beberapa produk-produk kita sudah banyak, sudah ratusan produk. Ya insya Allah kami akan presentasikan ke depan ini dengan Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil, dan kita akan presentasikan Bapak Anies Mata, dan juga kita akan presentasikan dengan Bang Sandiaga Uno. Insya Allah ini produk-produk mahasiswa kami yang sudah mulai berjalan, dan kami akan coba discuss dengan mereka pengembangan ke depan. Jadi luar biasa banget ya bikin robot gitu ya Pak ya? Ya, robot-robot. Itu ya. yang bikin asli karya mahasiswa ya. Itu mengadopsi ilmunya dari mana? Dari luar atau benar-benar? Jadi kami termasuk, ya kakak saya pribadi adalah seorang sarjana informatik komputer. Pertama di Inten waktu di Bandung, beliau sekarang dia sudah selesai S2-nya, ngambil doktor khusus di IT, informatik. Dan alhamdulillah sekarang kami bergabung dengan orang yang luar biasa, ahli IT, lulusan luar negeri juga. Semua dari S1-nya 2 kuliah di ITB dan UI, di Unpad juga beliau, yaitu Dr. Yuki. Alhamdulillah Dr. Yuki ini S2-nya di 2 tempat, S3-nya 2 tempat, termasuk di luar negeri. Dan beliau pernah menjadi pimpinan, juga punya pengaruh di Telkomsel Pusat Jakarta. Sekarang bergabung dengan kami, dengan tim yang memang ahli-ahli IT. Dan kami didukung manajemennya yang sangat luar biasa. Kami dibantu oleh Kak Agus Mulyana, dan juga ahli dalam sisi kuliner, karena kami juga akan mengembangkan anak-anak mahasiswa lulus tidak hanya ahli IT, tapi mampu berdaya guna untuk menjadi orang yang punya bisnis kuliner. Ya, itu ada Kak Agus PI, dan juga ada pengusaha yang luar biasa, Kak Khalid, yang sudah mengembangkan beberapa proyek-proyek.
Oh, berarti selain di sini sekolah, mengaji, sholat, beliau juga Pak Ustadz Iwan ini teman-teman mengajarkan tentang dunia manajemen bisnis ya, Ya. dunia bisnis teman-teman yang bermanfaat untuk kedepannya jika mahasiswa udah lulus ya Pak ya. Nah, tadi sempat nyinggung-nyinggung masalah robot. Ya. Robot itu kedepannya mau dimanfaatkan buat bisnis atau buat apa Pak? Tolong ceritakan. Ya, sementara ini kami dengan teman-teman sudah sepakat akan membantu pertama pertanian kan. Jadi dengan pertanian selama ini kan orang muter-muter nyiram-nyiram kan begitu lelah. Ya. Dengan sensor saja jam berapa mereka disiram, otomatis handphone ini bisa bergerak. Langsung tekan, dia keluar air. Dia keluar nanti pupuk. Jam berapa akan disebar untuk pupuknya. Itu dari sisi pertanian kan. Yang kedua dari perikanan, jam berapa ikan diberi makan. Oh, Nah, semuanya sudah pakai sensor, pakai handphone. Nah, yang berikutnya adalah sistem ternak ayam. Jam berapa ternak ayam dikasih makan, dikasih minum. Itu semuanya sudah menggunakan sensor dan pakai handphone. Dan kami sendiri sedang mengembangkan akan punya kendaraan mobil. Maka tatkala akan di luar itu sudah panas, tidak perlu akan ke sana dulu, tekan handphonenya. Dibuka dulu, AC-nya nyala, ya kan? Sudah itu akan langsung on off-nya bisa lewat handphone. Tatkala dicuri orang, otomatis dari jarak jauh saja tekan, otomatis mobilnya langsung berhenti. Itulah luar biasanya anak-anak kami, sehingga insya Allah kami akan presentasikan kepada orang-orang yang tentunya gemar dalam sisi IT. udah diuji coba selama ini Pak? Alhamdulillah, dan sekarang sudah dipakai oleh Pak Yuki, nanti mau dipasang juga, dan beberapa teman yang punya kendaraan roda 4. Sangat luar biasa teman-teman ya. Di sini ternyata bukan hanya sekolah, mengaji, sama bukan hanya sholat gitu kan. Tapi di sini juga benar-benar rapi sistem bisnis yang unik, beda dengan pesantren lain atau beda dengan instansi atau universitas lain teman-teman yang hanya mengajarkan teori, sekedar hanya teori-teorian saja gitu. Terus praktek juga praktek buat lulus doang ya Pak ya. Kalau di sini benar-benar prakteknya bisa diaplikasikan ya Pak untuk masyarakat luas ya Pak ya. Rencana kapan tuh Pak dirilis tuh Pak? Insya Allah tahun depan sudah mulai pendaftaran. Kami sedang perizinan sedang berjalan. Yang apa nih? Untuk yang S1. S1. Nah, yang robotnya sendiri itu diresmikannya untuk masyarakat itu kapan kira-kira? Setelah kita presentasi ke Bang Sandi, ke Pak Anies Mata, ke Pak Gubernur, kita akan prestasi pada mereka, respon mereka baik, maka kita akan launchingkan produk-produk kita ini. Ya. Besok ya Pak kira-kira? Insya Allah kita ketemu besok dengan kakak beliau, profesor ya, seorang profesor, kakak Bang Sandi. Itu kita akan berjumpa dengan beliau besok pagi. Nanti teman-teman boleh nyimak kan nih Pak? Oh boleh, boleh. Boleh ya? Sangat boleh sekali. Nanti Kang Wawan mudah-mudahan besok bisa ada dengan Ibu, bisa sharing bareng. Karena saya jujur saja bagaimana jatuh bangun kan. Jadi kita bisnis ini kalau menjadi orang pembisnis jadi fighter, petarung. Jadi nggak ada orang bisnis itu yang tidak pernah gagal. Sehingga saya diajarkan oleh kakak saya, guru saya, Bapak Haji Insinyur Asuntonga, seorang direktur utama PT Travel Indonesia, bahwa menjadi pembisnis itu jadi fighter, petarung yang betul-betul tangguh. Ada jatuh, bangun lagi. Ada gagal, bangun lagi. Inilah seorang pembisnis. Jadi tidak ada orang pembisnis yang tidak pernah gagal. Jadi jangan ada patah semangat, lemah dalam menghadapi kehidupan. Dan itu saya rasakan, hinaan, caci maki. Kadang-kadang orang bilang, kenapa nggak fokus Ustaz? Ganti bisnis. Dia tidak mengerti persoalan kita hadapi. Palu gada ya kan? Tetapi dia nggak mengerti bahwa keran itu belum nampak dalam kehidupan. Saya keran sudah mulai nampak. Yang pertama adalah saya fokus di pendidikan. Yang kedua saya fokus di pengobatan. Dan yang ketiga fokus membina para UKM. Nah, keren kan teman-teman ya? Ternyata selain pondok pesantren itu hanya mengaji, ternyata ada keunikan tersendiri di Bumi Nusantara, Bumi Darussalam ya Pak? Iya. Pondok pesantren Bumi Darussalam. Oke Pak, ngomong-ngomong nih Pak, kalau saya nih mau kuliah ceritanya nih, S1 atau S2 nih, atau saya juga mau mondok ke tempat Bapak nih sekaligus ya, itu kira-kira biayanya berapa sih Pak yang dibutuhkan untuk saya masuk ke pondok pesantren? Kami sudah sepakat dengan teman-teman, tatkala ada yang tidak mampu, ada yang mungkin sedang, dan ada yang mampu. Jadi kita subsidi silang kan. Tidak boleh kita saklar. Dan kita sudah sepakati
40 mahasiswa ini kita gratiskan bagi yang nggak mampu, sehingga mereka tetap ada tes psikologi kan. Dari 4 nanti dites kemampuan mereka, sehingga kita juga ada komitmen mereka mau nggak mereka gabung di kita, tidak boleh tinggalkan sholat, mau menghafalkan Quran, ya kan. Dia juga mau mengikuti aturan-aturan yang kita ada. Jadi kita akan ada seleksi kan. Nah bagi yang mampu itu di Amit jujur saja kami termasuk ringan, karena tidak langsung cash. Mereka bisa membayar tiap bulan diangsur, biayanya diangsur. Jadi kalau bicara mohon maaf Ustaz saya punya mampu tiap bulan sekian, kita juga melihat jangan sampai orang semua laporan seperti itu ternyata orang kaya kan. Itu juga tidak boleh, harus ada kejujuran di situ. Insya Allah kami biaya bisa fleksibel kan, bisa diskus dengan calon-calon mahasiswa. Oke teman-teman ya, luar biasa banget ya teman-teman informasi yang didapatkan oleh Pak Ustadz Iwan ini. Dan mungkin satu tambahan lagi Kang Wawan, insya Allah untuk S2 kami ada dana talangan. Jadi bagi mereka S2 kami akan bantu biaya sehingga mereka mengangsur dan insya Allah Tanpa bunga intinya, tanpa bunga. Jadi sesuai dengan utang yang ada, misalnya utangnya 32 juta sampai selesai sampai wisuda S2, maka itu akan bayar. Kalau 17 juta pun 17 juta. Kita insya Allah udah jurusan yaitu untuk bisnis digital yang sekarang lagi booming, dan yang kedua adalah ekonomi syariah. Karena saya lihat bisnis ini semua sudah online kan. Jadi bisnis digital inilah yang kita akan galakan sehingga anak-anak kita ini mahasiswa bisa membuat aplikasi. Seperti beliau nih, Kang Wawan ini luar biasa. Otodidak. Bayangkan dia bukan seorang sarjana informatik, tapi dia bikin aplikasi. Saya sudah bilang sama beliau, bantu para UKM. Insya Allah manfaat. Oke Pak, di sini saya tertarik banget ya untuk universitasnya, untuk pondok pesantrennya, teman-teman ya sungguh sangat luar biasa intinya bagi saya sih. Nah sekarang nih saya mau tanya lagi nih Pak Ustadz. Iya. Kan ada satu lagi nih yang belum ditanya tentang terapi kolbu nih Pak. Iya. Itu bisa-bisanya Pak Ustadz Iwan tuh bisa menyelenggarakan sebuah wadah gitu ya untuk pengobatan ya intinya sih ya. Jadi terapi kolbu tuh sejarahnya kayak gimana sih? Bapak bisa-bisanya bisa bikin organisasi atau terapi kolbu seperti sekarang ini Pak. Saya merasakan manusia itu kembali kepada hati kan, Wawan. Ternyata hati itu kan ada yang hidup, ada yang sakit, dan ada yang mati. Bagaimana kita mengolah hati kita hidup dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Dan orang-orang yang senantiasa spiritualnya lebih tinggi, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sedikit-sedikit kita sakit. Tetapi saya lihat sendiri dalam pengalaman, sehingga mereka yang betul-betul memiliki kecintaan pada Allah dan Rasulnya lebih dibanding yang lain, tubuhnya sehat. Saya sudah buktikan beberapa teman, insya Allah yang rutin ikut kegiatan pelatihan kami para UKM setiap hari Sabtu jam 1 siang itu kan. Bagaimana cara mandi, bagaimana cara sholat kita, berdiri kita, bagaimana kita menghadapi kehidupan dengan sebuah ketenangan, dengan senyuman apapun resikonya. Karena banyak orang berteori, ada masalah kita harus tenang, tapi dia sendiri stres kan begitu. Wah, kalau dimarahin orang, difitnah orang, dijolimi orang, ya dicaci maki orang, dia stres. Padahal dia harus bangga dan bersyukur tatkala dicaci maki, tatkala dihina, tatkala diomongin, tatkala difitnah, dia mampu menjadi orang yang kuat dan semuanya akan menjadi efek positif bagi dirinya tatkala dia berpikir positif. Jadi saya rasa semua ini akan menjadikan kebaikan. Saya umur sudah di atas 50 tahun, tetapi saya rasakan sendiri bagaimana badan kita prima, tetap sehat, tetap kuat. Ternyata kecintaan kita kepada Allah, belajarlah, ayo bismillah, istiqomahkan dalam ibadah. Tentunya yang paling dahsyat kan sepertiga malam. Dan sudah banyak orang yang sepertiga malam selalu tahajud, sehat badannya dan berikan manfaat buat dirinya. Itu Kang Wawan. Teman-teman ya luar biasa seperti itu. Sorry Pak, ngomong-ngomong nih, mohon maaf karena banyak dari subscriber saya yang tanya-tanya, kalau misalkan saya kemana gitu atau soal-soal sama siapa gitu, masalah balik lagi biaya. Iya. Kalau terapi kalau itu sendiri biayanya berapa Pak? Saya karena memang diberikan sedikit oleh Allah sebuah kelebihan, maka tidak ada berapa biaya untuk terapi orang. Jadi orang datang, Ustadz saya pengen mencoba menenangkan diri dan sebagainya, ada penyakit dan sebagainya.
silakan ikhlas ridho aja kan, kawan. Cuma dari sinilah saya belajar tidak hanya bicara spiritual, tapi ternyata ada yang dikonsumsi. Ini saya pelajari, semua produk saya pelajari. Ternyata ada herbal yang memang selama ini begitu bagus kan. Saya alhamdulillah daun kelor sudah saya lakukan itu, termasuk biji kelor kan. Penyakit jantung juga alhamdulillah dengan izin Allah. Yang kedua bawang lanang dari anak angkat saya Kang Lukman, dan juga ada sekarang kawawan. Ada minyak serai ini luar biasa. Terus tadi apa namanya yang bunga itu luar biasa, karena ada teman saya sudah melakukan itu tak kali di luar negeri, ternyata khasiatnya luar biasa. Insya Allah kami ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat luas, mobil khusus ya, kita semuanya ada di wilayah 3 Cirebon, agar tetap sehat, tetap kuat, bermanfaat untuk banyak orang. Itu saja kan. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih banget nih bincang-bincangnya. Menurut saya sih bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman subscriber semuanya. Nah, makanya pantengin terus videonya, jangan singkat-singkat teman-teman, karena ada tips dan resep dari Pak Ustadz Iwan ya Pak ya, untuk menjadi orang lebih baik lagi teman-teman ya. Sekarang sih masih bersambung nih, kalau misalkan berakhir juga teman-teman ada kelanjutannya sama Pak Ustadz Iwan ini, bisa 2 kali, 3 kali, 4 lagi nih teman-teman. Makanya nanti tonton video Awawan selanjutnya teman-teman ya, jangan berhenti berlangganan channel Awawan Afate teman-teman. Oke, nah sekarang saya mau minta hadiah nih sama Pak Ustadz Iwan nih Pak. Sebelumnya sih ada yang lupa Pak. Itu yang namanya tabok itu pukul, bagaimana tuh caranya bisa nabok sama pukul pengobatannya Pak? Saya belajar dari lama. Pakai apa naboknya Pak? Pakai bambu. Jadi sebelum pakai bambu saya pakai telapak tangan ini, karena saya waktu itu lama belajar namanya titik meridian kan. Jadi di dalam tubuh manusia ini ada titik-titik tertentu, itu tatkala kita tabok, rangsang saraf itu cepat. Nah itu yang saya lakukan. Penyakit apa aja? Penyakit apa saja titik-titiknya tertentu. Alhamdulillah titik-titik meridian inilah yang menjadikan kekuatan buat kita, sehingga kita bisa cepat untuk membantu kesembuhan orang yang sakit. Nanti kalau besok-besok saya mau mampir ke tempat Ustadz nih, ke pondok pesantren Ustadz, nah saya mau ditabuk boleh nggak Pak? Boleh, tidak hanya di situ. Jadi tidak hanya di pondok ya, kami sudah standby setiap hari jam 10 sampai jam 5 sore di kampus Amik ini kan. Jadi boleh, nanti ada yang mau ditabok ya, sama bambu yang insya Allah, kalaupun tidak pakai bambu, pakai tangan yang biasa saya lakukan. Nanti ada musola di sini, bisa kita lakukan untuk pengobatannya. Oke teman-teman. Oke. Nah sekarang kesan dan pesannya untuk para subscriber saya nih Pak, seperti apa? Supaya subscriber saya itu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya nih, bersemangat lagi, nggak perlu kesal lagi, termasuk saya sendiri. Yang pertama, belajarlah dalam kehidupan ini pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur, insya Allah nikmat dalam hidup. Apapun yang terjadi, mau sedih, mau dihina, dicaci maki, dizolimi, apapun kita syukur. Karena itu akan membawa hikmah besar buat kita. Dan yang berikutnya, belajarlah menjadi orang yang kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan tidak pantang menyerah dalam kehidupan, menjadi orang yang tahan banting. Insya Allah, tatkala kita ditekan, disitulah kita akan loncat tinggi menjadi orang-orang yang sukses, bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Pak, sekali lagi nih saya mau minta hadiah. Ya. Doa sebagai penutup untuk kita semua. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu, ya Aliyyu, ya Malik, ya Qudus, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Fatah, ya Razzaq, ya Latif, ya Kabir, ya Sama', ya Bashir, ya Jabbar, ya Qahar, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Syakur. Innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Khiratullah, assalamu alayka ya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya majikum ya fata ya raja kafidu ya nasir, birahmatika agisna Allahumma agisna ya Allah. Allahumma agisna ya Allah. Allahumma agisna ya Allah. Ya Allah, istiqamahkan kami dalam ibadah. Jadikan kami hamba-Mu yang juhud, hamba-Mu yang orok, hamba-Mu yang pandai bersyukur, hamba-Mu yang sabar, hamba-Mu yang mukhlisin dalam ibadah. Ya Allah, jadikan sisa umur hidup kami di dunia ini bisa memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, jadikan doa-doa kami, ibadah amal soleh kami menjadi penerang kuburan orang tua kami. Ya Allah, dan jadikan kami sisa hidup ini bisa membanggakan orang tua kami yang masih hidup, agar sebelum dia meninggal dunia kami bisa membangunkan rumah yang layak buat tempat tinggalnya. Kami bisa memberangkatkan mereka kedua-duanya ke tanah suci. Ya Allah, itulah dambaan yang kami harapkan. Dan kami ingin orang tua kami saat meninggal dunia di pangkuan kami. Ya Allah, dia tersenyum bangga dan memiliki anak-anak yang saleh dan soleh, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan berkata kepada kami, sangat menyayangi kami dan berterima kasih kepada kami. Jadikan kami anak yang dicintai, disayang orang tua kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami anak yang dibenci dan durhaka kepada kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatal abrar. Ya aziz wa rabbal alamin, fastajib du'aana ya Allah, fastajib du'aana ya Allah, fastajib du'aana ya Allah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Iwan, sungguh untuk banget doa-doanya ya. Dan baru saja kita dikasih hadiah oleh Ustadz Iwan, teman-teman. Pak Ustadz Iwan ini memberikan hadiah doa untuk kita, memberikan hadiah kesenangan untuk kita semua gitu. Nah teman-teman, jangan lupa tonton video awaman selanjutnya ya teman-teman, supaya nggak ketinggalan informasi berikutnya dari Pak Ustadz Iwan ini gitu ya. Jadi kalau bagi yang mau ditampok sama Pak Ustadz Iwan ini, tonton video selanjutnya dari channel Aawan Al-Fatih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.